Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Nafis. Kali ini kita akan membahas tentang otot dan rangka. Anak-anak, di dalam tubuh kita terdapat sebanyak 206 tulang. Tulang itu beraneka ragam bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian jenisnya, bermacam-macam. 206 tulang itu saling terkait, kemudian membentuk kerangka tubuh yang bisa membentuk dan menopang tubuh kita. Secara garis besar, rangka di dalam tubuh kita terbagi atas 3 macam. Yang pertama, rangka kepala. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Nanti kita bahas satu-satu ya. Anak-anak, yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala. Tulang kepala atau biasa kita sebut tulang tengkorak terdiri atas berbagai macam tulang, seperti tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Fungsi tulang kepala anak-anak, dia berguna untuk melindungi organ penting yang ada di kepala. Anak-anak tahu organ penting apa yang ada di kepala? Ya, benar, otak. Otak dilindungi oleh tulang kepala atau tulang tengkorak. Anak-anak, kemudian setelah ada tulang kepala, kita akan membahas tulang badan. Tulang badan ini terdiri atas tulang belakang dan tulang dada. Tulang belakang terdiri atas 5 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, kemudian 5 ruas tulang kelangkang, dan 5 ruas tulang ekor. Anak-anak, tulang belakang ini berfungsi untuk tempat pembuatan sel-sel darah merah atau kita kenal dengan sumsum tulang belakang. Nah, di dalam tulang belakang ini mereka memproduksi sel-sel darah yang akan dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tulang dada. Sebelum tulang dada, di sebelah sini itu ada tulang. Nah, namanya itu tulang selangka. Kemudian di bagian punggung itu namanya tulang belikat, di sini dan sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membahas tentang tulang rusuk. Tulang rusuk ini melindungi bagian penting di dalam tubuh kita, yaitu jantung dan paru-paru. Tulang rusuk ini berpasangan anak-anak. Selain itu dia juga banyak. Apa saja itu? Tulang rusuk itu ada 7 pasang rusuk sejati, kemudian ada 3 pasang rusuk palsu, kemudian ada 2 pasang rusuk melayang. Nah, di antara pasang-pasang rusuk itu, di tengah-tengahnya juga ada tulang, namanya tulang dada. Tulang dada, kemudian ada yang meruncing di bawahnya, namanya tulang taju pedang. Selanjutnya kita bahas rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ada 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas yaitu 2 tangan kita. Kemudian rangka anggota gerak bawah yaitu 2 kaki kita. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu lengan. Tangan ini terdiri atas yang pertama tulang lengan atas. Ada 2 tulang, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian di sini ada 1 tulang, yaitu tulang lengan atas. Kemudian ada tulang telapak tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Yang terakhir tulang jari-jari tangan. Selanjutnya rangka anggota gerak yang bagian bawah yaitu kaki, 2 kaki kita. Nah, rangka-rangka yang menyusun ada rangka atau tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, kemudian ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Anak-anak, selain rangka anggota gerak pada manusia,
yaitu otot. Rangka tidak akan bisa berguna apa-apa tanpa ada kehadiran otot, karena rangka merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Jika kedua anggota gerak ini bekerja sama, maka kita akan bisa bergerak atau berpindah tempat. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang jenis-jenis otot. Di dalam tubuh kita ini terdapat banyak sekali otot. Nah, menurut jenisnya ada 3 jenis otot. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Anak-anak, kita bahas otot polos dulu ya. Otot polos mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya gelondong dan runcing di ujung-ujungnya. Kalau kita bayangkan seperti ketika kita mengurai jeruk bali. Anak-anak pernah melihat atau makan jeruk bali? Nah, ketika kita mengurai bulirnya, ya seperti itulah bentuk otot polos. Yang kedua, otot polos mempunyai inti di tengahnya. Yang ketiga, otot polos tidak punya garis atau permukaannya polos. Anak-anak, jenis otot yang kedua adalah otot lurik atau nama lainnya adalah otot serat lintang. Otot lurik ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah dia berbentuk silindris dan memanjang. Kemudian yang kedua, di permukaannya terdapat banyak serat yang tersusun atau terbentuk di area-area gelap terang dan itu berselang-seling. Makanya kita sebut dengan otot lurik karena ada serat-serat di antara daerah gelap terang yang berselang-seling. Kemudian ciri yang ketiga, dia punya banyak inti sel dan letaknya di pinggir-pinggir otot. Keempat adalah otot ini bekerja di bawah kesadaran. Artinya dia harus menunggu perintah dari otak dulu baru bekerja. Oleh sebab itu otot lurik ini disebut juga dengan otot sadar. Ciri otot lurik yang kelima adalah otot ini berada di daerah tulang paha, kemudian tulang betis dan tulang lengan atas dan tulang-tulang anggota gerak yang lainnya. Anak-anak, jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik karena banyak kesamaan di situ antara otot polos dan otot lurik. Otot jantung hanya berada di jantung. Kemudian otot ini selalu bekerja tanpa istirahat. Nah, apakah ciri-ciri otot jantung itu? Yuk kita bahas. Otot jantung itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya silindris dan memanjang seperti otot lurik ya. Nah, yang nomor 2, dia punya percabangan. Walaupun silindris tapi dia bercabang. Kalau otot lurik kan tidak bercabang anak-anak. Kalau otot jantung dia silindris dan bercabang. Nomor 3, dia punya inti sel yang ada di tengah satu inti sel yang ada di tengah. Nah, sifat ini seperti sifat otot polos. Kemudian yang keempat, otot jantung mempunyai sisi terang gelap seperti yang dimiliki oleh otot lurik. Anak-anak, untuk melakukan suatu gerakan itu otot-otot harus berpasangan. Nah, pasangan otot itu dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Kita bahas yang pertama dulu. Otot antagonis adalah pasangan otot yang bekerja untuk melakukan gerakan yang berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot tricep. Otot bisep dan otot tricep berada di lengan kita. Nah, otot bisep itu yang ada di atas, otot tricep itu yang ada di bawah. Nah, kedua otot ini, jika otot bisep ini melakukan kontraksi, otot bisep melakukan relaksasi. Yang kedua adalah pasangan otot sinergis. Maksudnya bagaimana? Pasangan otot sinergis ini akan bekerja jika otot-otot itu mendukung kegiatan yang tidak berlawanan. Contohnya otot bisep dan tulang lengan bawah. Jika tangan kita seperti ini, maka ini otot bisep akan melakukan gerakan sinergis dengan tulang lengan bawah. Anak-anak, yang terakhir kita akan membahas tentang macam-macam gerak otot. Yang pertama adalah gerakan fleksi ekstensi. Apa itu gerakan fleksi ekstensi? Fleksi itu gerakan bengkok, kemudian ekstensi itu gerakan lurus.
bengkok, lurus. Ini kalau gerakan pada tangan. Kalau gerakan pada kaki, fleksi itu seperti kita jongkok dan ekstensi itu ketika kita berdiri. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan abduksi dan adduksi. Gerakan abduksi itu gerakan yang menjauhi bagian tubuh. Kalau gerakan adduksi adalah gerakan yang mendekati bagian tubuh. Ini contoh gerakan abduksi anak-anak. Ini tubuh kita. Nah, tangan kita ini menjauhi tubuh kita. Sedangkan adduksi mendekati tubuh kita. Seperti ini. Abduksi dan adduksi. Gerakan yang ketiga adalah gerakan depresi dan elevasi. Gerakan depresi itu gerakan menunduk, gerakan elevasi gerakan menengadah. Contohnya pada kepala, menunduk dan menengadah. Ini gerakan depresi, ini gerakan elevasi. Gerakan otot yang terakhir adalah gerakan suspinasi dan pronasi, yaitu gerakan menengadahkan tangan dan menelangkupkan tangan. Seperti ini. Ini seperti gerakan rotasi. Menengadah dan menelangkupkan tangan. Seperti itu anak-anak. Jelas? Anak-anak, yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan otot. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama, kita jangan terlalu membebani otot kita dengan mengangkat benda-benda berat atau melakukan kegiatan-kegiatan berat. Yang kedua, kita harus melakukan pemanasan atau perenggangan sebelum melakukan olahraga. Yang ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keempat, kita jangan dehidrasi. Anak-anak, sekian dulu dari Bu Nafis. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Jika kurang jelas bisa bertanya dengan Bu Nafis maupun Bu Ida. Anak-anak bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.